The Russian military officially declared that its fifth-generation Su-57 fighter jet was equipped with hypersonic weapons, marking a major leap in the capabilities of the country's aerospace forces. According to the unprecedented strike distance allows the Su-57 to engage targets deep in enemy territory without relying on forward bases or refueling, a critical advantage in potential conflicts with NATO or other adversaries. Guys, gue mau tanya kalian sesuatu yang serius. Kalau ada jet tempur yang bisa terbang secara siluman, lalu ditambah senjata hipersonik yang kecepatannya 9 kali kecepatan suara, menurut kalian itu mengubah permainan perang udara atau enggak? Karena itu yang baru aja terjadi, guys. Rusia baru saja mengkonfirmasi bahwa Su-57 mereka sekarang dipersenjatai dengan senjata hipersonik. Dan ini bukan main-main. Dan hari ini kita akan bedah tuntas kenapa perkembangan ini bisa mengubah total landscape kekuatan dirgantara dunia. Tapi sebelum itu, smash that like button, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena konten seperti ini butuh support kalian. Oke guys, sebelum kita bahas senjata hipersoniknya, mari kita refresh dulu pengetahuan tentang Su-57. Buat yang belum tahu, Su-57 atau yang kodenya Velon menurut NATO, ini adalah jet tempur generasi kelima Rusia. Bedanya sama jet generasi sebelumnya apa? Simple, stealth. Kemampuan siluman yang bikin radar musuh susah detect. Plus manuverabilitas yang luar biasa, sistem avionik canggih, dan kemampuan super cruise, terbang supersonik tanpa afterburner. Dan sekarang, menurut Letjen Alexander dari Angkatan Udara Rusia, jet ini udah dilengkapi senjata hipersonik. Guys, ini bukan sekadar upgrade biasa, ini game changer total. Sekarang pertanyaan besarnya, apa sih senjata hipersonik itu? Dan kenapa semua orang heboh? Hipersonik itu artinya kecepatan di atas Mach 5, 5 kali kecepatan suara. Tapi yang bikin spesial bukan cuma kecepatannya, guys. Yang bikin mengerikan itu kemampuan manuvernya. Rudal konvensional itu lintasannya predictable. Bisa dihitung, bisa diintercept. Tapi hipersonik, dia bisa bermanuver di semua fase penerbangan unpredictable. Hampir impossible untuk ditembak jatuh. Berdasarkan laporan terbaru, kemungkinan besar Su-57 sekarang dilengkapi versi air launch dari rudal Zircon. Rudal yang kecepatannya bisa mencapai Mach 9 dan powered by scramjet engine yang ultra canggih. Pertama, kombinasi stealth plus hypersonic itu deadly combination yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangin jet yang susah didetek radar, terus nembak senjata yang hampir impossible di-intercept. Itu nightmare buat sistem pertahanan manapun. Kedua, range dan penetration capability. Sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun, seperti Patriot atau THAAD, itu dirancang untuk intercept ancaman dengan pola flight yang predictable. Hypersonic yang maneuvering, itu level kesulitan yang totally different. Ketiga, strategic implications. Dengan kemampuan ini, Su-57 bisa engage target high value dari jarak yang sangat jauh dengan probability intercept yang sangat rendah. Aircraft carrier, command center, critical infrastructure, semuanya jadi vulnerable. Guys, perkembangan ini nggak terjadi di vacuum. Ini part dari arms race yang lebih besar dalam hypersonic technology. Amerika punya program hypersonic sendiri, China juga developing di F-21 dan di F-26. Tapi yang bikin Su-57 special itu platform delivery-nya. Fighter jet yang mobile, fleksibel, dan bisa deployed di mana saja. NATO sekarang harus rethink total strategi air defense mereka. Western defense experts yang kami baca laporannya bilang, ini convergence of stealth and hypersonic capabilities yang rare banget di dunia. Dan ini bukan cuma masalah military, guys. Ini geopolitical implications yang massive. Balance of power di Eropa, Pasifik, bahkan global bisa shift karena technological advantage ini. Tapi guys, sebagai content creator yang bertanggung jawab, kami juga harus present skepticism dari para ahli. Beberapa Western defense analysts masih questioning apakah sistem ini fully operational atau masih dalam tahap testing. Dan kami understand kenapa mereka skeptical. First, Rusia emang punya track record overpromise dalam military technology. Second, mass production Su-57 sendiri masih terbatas. Baru sekitar 22 unit by end of 2021. But here's the thing. Even kalau ini masih early stage, trajektorinya jelas. Teknologi ini akan mature, dan implications-nya akan real. Sekarang pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Apa artinya ini buat Indonesia dan kawasan kita? Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di Indo-Pasifik, obviously harus aware dengan perkembangan ini. Kita punya kepentingan untuk maintain balance of power di region. TNI AU kita sekarang masih rely on F-9 Hawk dan beberapa Sukhoi. Teknologi hypersonic ini definitely akan influence future procurement decision dan strategic defense planning. Plus, dengan China juga developing hypersonic capability,
Dan sekarang Russia punya air-launched platform. Kawasan Asia Pasifik ini bakal jadi much more kompleks secara militeri. Guys, bottom line adalah kita sedang witness real-time evolution of modern warfare. Kombinasi stealth dan hypersonic di Su-57 ini bukan cuma technological achievement. Ini strategic game changer yang akan influence geopolitics untuk dekade ke depan. Yang penting buat kita sebagai citizens adalah stay informed, understand implications-nya, dan support kebijakan defense yang smart dan forward thinking. Kalau kalian enjoy konten analisis mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Comments di bawah. Kasih tahu kami apa yang kalian pikir tentang perkembangan ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious, stay informed.